Saudara, tradisi Pentakosta karismatik di Indonesia adalah tradisi yang memulai dengan satu semangat yang bagi saya berbahaya. Satu semangat yang mengatakan, mari lupakan tradisi, mari kembali ke Alkitab. Ini kalimat sombong sekali ya. Seolah-olah Roh Kudus tidak pernah bekerja di dalam 2000 tahun kehidupan Kristen di dalam dunia ini. Mari kembali kepada Alkitab, lalu mari mulai sesuatu yang baru, nggak ada kaitan dengan tradisi. Tentu Pentakosta awal di Indonesia nggak seperti itu. Saudara lihat, Pentakosta awal adalah kelompok Injil yang semangat menginjili. Tapi setelah itu tradisinya berubah, menjadi makin ekstrim, menjadi makin ingin lepas dari tradisi, dari kebiasaan gereja di dalam sejarah, dari tafsiran gereja di dalam sejarah. Itu pun mau disingkirkan. Saudara, saya mau tanya, apakah kekristenan saudara berbahaya bagi setan atau enggak? Harusnya iya ya. Tapi kenapa iblis nggak merasuki saudara? Atau jangan merasuki lah ya. Iblis nggak pernah ganggu saudara dengan menunjukkan wujudnya malam-malam. Jangan-jangan malam ini dia memutuskan itu ya. Saudara lagi tidur, tiba-tiba ada suara. Dan saudara kalau lihat di dalam kitab suci, malaikat Tuhan dan juga tentu setan ya. Setan kita percaya adalah malaikat yang jatuh. Itu punya kuasa besarnya bukan main. Kalau saudara nonton film horor, itu adalah reduksi yang ekstrim tentang kekuatan malaikat jatuh. Film horor adalah contoh buruk untuk menunjukkan apa yang setan bisa lakukan. Karena yang dilakukan oleh film horor adalah mengejar orang dengan cara bikin orang teriak-teriak, kemudian akhirnya di dalam seluruh film 1 atau 2 orang mati. That's it, gitu ya, cuma itu aja. Nah, kenapa setan nggak ganggu saudara ya? Kenapa dia nggak muncul dalam malam hari kemudian mengacaukan hidup saudara? Kenapa dia nggak ganggu saudara, nggak cakar punggung saudara sampai berdarah-darah? Karena itu nggak efektif. Yang lebih efektif adalah bikin saudara menganggap firman Tuhan nggak penting. Begitu itu terjadi, seluruh gereja lumpuh. Dan itu yang dia lakukan. Maka investasi dia, kalau pakai istilah Pak Stephen Tong, adalah pada pengajaran palsu. Pengajaran palsu adalah cara paling dahsyat yang dikerjakan oleh setan. Saudara, tradisi Pentakosta karismatik di Indonesia adalah tradisi yang memulai dengan satu semangat yang bagi saya berbahaya. Satu semangat yang mengatakan, mari lupakan tradisi, mari kembali ke Alkitab. Ini kalimat sombong sekali ya. Seolah-olah Roh Kudus tidak pernah bekerja di dalam 2000 tahun kehidupan Kristen di dalam dunia ini. Mari kembali kepada Alkitab, lalu mari mulai sesuatu yang baru, nggak ada kaitan dengan tradisi. Tentu Pentakosta awal di Indonesia nggak seperti itu. Saudara lihat, Pentakosta awal adalah kelompok Injil yang semangat menginjili. Tapi setelah itu tradisinya berubah, menjadi makin ekstrim, menjadi makin ingin lepas dari tradisi, dari kebiasaan gereja di dalam sejarah, dari tafsiran gereja di dalam sejarah. Itu pun mau disingkirkan. Kita sekarang sudah ada kebangunan baru kok, urapan Roh Kudus yang baru, pencurahan yang baru, zaman yang baru, tanpa mengerti apa yang dimaksudkan dengan zaman yang baru. Lalu setelah mengatakan demikian, akhirnya terbentuklah gereja yang liar, yang melakukan segala praktek-praktek karena salah tafsir Alkitab. Saudara, kalau mengatakan bahasa lidah adalah bukti bahwa Tuhan memenuhi, itu mana bagiannya di Alkitab? Alkitab hanya mengatakan bahasa, nggak ada bilang bahasa seperti apa. Loh, kalau gitu ini bahasa dari mana? Entah. Kemudian ajaran yang mengatakan saya dapat langsung dari Tuhan, itu dari mana ya? Oh, itu mirip Paulus, mirip Petrus. Petrus dapat langsung dari Tuhan, tapi dia tidak mengatakan itu adalah cara membuktikan ajaran dia benar. Dia mengatakan yang membuktikan adalah kamu amati ajaran nabi-nabi. Kamu lihat itu seperti lihat pelita yang menyala di malam hari. Setelah itu dengar ajaran saya, nyambung atau enggak? Penyelidikan kitab sucimu waktu baca perjanjian lama, nyambung atau tidak dengan beritaku tentang Kristus? Kalau nyambung terima, kalau enggak tolak. Dan itu sebabnya di ayat 20 Petrus mengingatkan, kalau kamu mau amati pelita ini, mau amati firman Tuhan, yang terutama, ini kata yang terutama bukan cuma maksudnya terutama. Ayat 20 ini sedang mengatakan yang paling penting. Bukan cuma utama ya, bukan cuma utama dalam urutan, ini maksudnya yang paling penting. Petrus mengatakan yang paling penting. Ini kalimat sangat serius. Kalau saudara baca, kalau pakai gaya kita, mungkin ini sudah di highlight, dikasih bold, kalau di WA gitu ya, huruf besar semua. Yang paling penting. Jangan lupakan bagian ini, jangan lewatkan bagian ini. Kalau kamu terlalu gampang lupa, lalu melupakan kalimat saya, jangan lupakan yang ini. Seolah-olah dia mengatakan demikian. Yang paling penting kamu harus tahu. Ini kata yang sangat, kalimat yang menekankan penting. Lalu Petrus melanjutkan, iyalah, apa yang paling penting ya? Bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan di dalam keadaan personal. Ini maksudnya menurut kehendak sendiri. Kita seringkali pikir menurut kehendak sendiri berarti ya jangan sembarangan tafsir Alkitab, kamu maunya apa tafsir itu. Tapi Petrus lagi nggak ngomong itu. Petrus mengatakan kitab suci tidak boleh ditafsirkan secara personal. Dalam arti jangan dengar orang yang dapat langsung. Kalau nggak percaya cek bahasa asli ya saudara. Saya bukan orang yang mengada-ngada lalu memaksakan kalimat yang bukan dari Alkitab. Yang paling penting kitab suci tidak boleh ditafsirkan secara private. Lalu private maksudnya apa? Personal maksudnya apa? Ini berkait dengan aliran yang ada di dalam gereja yang Paulus akan sebut bidat, yang Paulus sebut guru palsu. Aliran yang menganggap pengetahuan sejati adalah pengetahuan yang aksesnya langsung ke kebenaran sejati, ke ide tunggal. Ini nanti ajaran nanti berkembang jadi neoplatonisme atau jadi gnostik di dalam tradisi Yahudi.
Sehingga pengetahuan sejati adalah pengetahuan yang saudara dapat bukan lewat cara yang sama memahami dunia materi. Saudara mengerti fisika, saudara mengerti biologi, saudara mengerti alam, pakai penyelidikan itu oke. Tapi mengerti firman bukan pakai penyelidikan, langsung. Oh ini kayaknya rohani ya. Tapi Petrus ngomong, yang paling utama, yang sangat penting, highlight, bold, caps, capital semua. Yang paling penting, nubuat kitab suci tidak bisa ditafsirkan secara private. Nggak boleh ada orang mengatakan bagian ini artinya adalah ini saya dapat langsung. Itu bahaya. Kenapa nggak boleh? Ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak satu orang, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ada permainan antara singular dan plural di sini. Nubuat tidak boleh ditafsirkan oleh satu orang. Kenapa? Karena tidak pernah nubuat dihasilkan oleh satu orang. Nubuat tidak pernah dihasilkan oleh satu orang. Nubuat dihasilkan oleh banyak orang. Alkitab terdiri dari banyak penulis. Kekristenan punya tradisi lain dengan agama lain yang cukup puas dengan singular author. Siapa penulis kitab sucimu? Orang ini. Siapa penulis kitab sucimu? Orang ini. Cukup, satu orang cukup. Bagi kekristenan enggak. Kenapa enggak? Karena Tuhan mau bekerja secara komunal. Pak Yadi di PA Jumat mengatakan our God is a communal God. Allah kita adalah Allah persekutuan. Karena itu Tuhan mau kita hidup di dalam persekutuan. Kalau Tuhan mau kita hidup di dalam persekutuan, tidak baik bagi orang untuk hidup sendiri. Tuhan mau ada persekutuan. Masakan menyelidiki kebenaran, tiba-tiba Tuhan rubah caranya menjadi individual. Mari saya selidiki kebenaran sendiri, nggak bisa. Nah itu sebabnya Petrus mengatakan guru-guru palsu akan gampang disingkirkan kalau saudara mendeteksi bahwa sumber yang didapatkan langsung itu tidak pernah bertanggung jawab. Tapi berapa banyak pengajar seperti itu? Berapa banyak pengajar seperti itu di gereja? Apakah tidak ada penyelidikan surat Petrus? Ada. Saudara, yang saya ucapkan bukan saya sendiri yang ucapkan. Saudara baca tafsiran dari surat Petrus, saudara akan menemukan banyak penafsir yang ngomong hal yang sama. Loh, kalau udah banyak orang yang ngomong, kenapa gereja nggak ngerti? Kenapa gereja tidak awas? Kenapa gereja tidak sadar pentingnya peringatan ini? Karena semua mau menafsirkan Alkitab melalui dengar otoritas yang sepertinya langsung dapat dari Tuhan. Bukankah menyenangkan ya kalau ada seorang pengkhotbah berdiri di atas mimbar lalu mengatakan, Tuhan berbicara kepada saya, lalu mulai menjelaskan. Saudara, apakah kalimat Tuhan berbicara kepada saya salah? Di dalam Alkitab kan ada. Tuhan bicara kepada Yesaya, Tuhan berbicara kepada Musa, Tuhan bicara kepada Yeskiel. Kalau kita baca kitab nabi-nabi selalu bilang Tuhan berfirman, padahal yang tulis nabi kok. Kok mereka boleh, saya enggak? Nah saudara, yang pertama adalah mereka melakukan itu bukan karena keinginan mereka sendiri, tapi karena kehendak Tuhan. Dan bukti bahwa Tuhan berkehendak melakukan itu adalah adanya progres dari wahyu, progres dari pernyataan rencana Tuhan dalam perkataan mereka. Saudara akan menemukan kesinambungan cerita waktu baca Alkitab. Ini yang nggak nyambung dengan cerita yang diungkapkan oleh orang-orang yang katanya dapat langsung dari Tuhan. Yesaya itu signifikan, dia nggak cuma ngomong hal-hal yang simple. Sekarang banyak orang ngomong hal-hal yang simple. Aku dapat dari Tuhan, kamu harus saling mencintai. Loh, itu nggak perlu dari Tuhan kali. Saya baca Alkitab juga dapat. Saya dapat dari Tuhan, kamu berhenti berbuat dosa. Itu nggak perlu bilang saya dapat dari Tuhan loh. Yesaya tidak ngomong begitu. Aku dapat dari Tuhan, jangan nakal. Enggak, Yesaya mengatakan aku dapat dari Tuhan. Ada hamba yang akan menderita. Ada progres di dalam wahyu Tuhan. Dan progres ini didapatkan oleh Yesaya, didapatkan oleh Yeremia, didapatkan oleh Yeskiel, didapatkan oleh Daniel, didapatkan oleh Hosea, didapatkan oleh Yoel, didapatkan oleh Maleaki, didapatkan oleh Zakaria, didapatkan oleh nabi-nabi. Plural, bukan singular. Itu sebabnya gereja menjadi kacau karena tidak pernah mendengar peringatan Petrus di dalam bagian ini. Yang sangat penting, nubuat tidak boleh ditafsirkan secara individual. Gak bisa. Semua nubuat dihasilkan bukan oleh satu orang, tapi oleh dorongan Roh Kudus kepada komunitas, kepada banyak orang yang berfirman. Sekarang banyak orang berfirman, sudah menyatakan firman, sudah tertulis. Mari selidiki seperti engkau mengamati pelita yang menyala. Thank you for the happiest year of my life.